91,2 RRI Pro 1 FM di Jakarta. Reality, saya Rati Atmojo dan bersama dengan Mas Budi Prihantoro, Mas Ogi. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Bapak Akbar Hadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Akbar Hadi. Selamat pagi, Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semuanya. Apa kabar Pak Akbar Hadi? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semoga penyiar di sana juga dalam keadaan kondisi baik dan sehat. Amin, amin, amin. Ya Pak Akbar Hadi, tinggal beberapa hari lagi ya, 17 Agustus sama-sama kita peringati kembali di setiap tahun ya. Dan apa yang membedakan nih untuk dalam rangka memperingati kemerdekaan yang ke-70 Republik Indonesia untuk tahun ini, Pak Akbar Hadi, dari segi remisi? Baik, jadi peringatan 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2015 ini ada sesuatu yang istimewa bagi para narapidana ya. Jadi kalau hari-hari tahun-tahun biasanya setiap tahun pada saat 17 Agustus itu mereka hanya mendapatkan remisi umum, yaitu remisi yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Namun untuk tahun ini ada keistimewaannya, yaitu ada tambahan remisi dasawarsa. Jadi remisi dasawarsa ini diberikan oleh semua narapidana kecuali yang hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan yang melarikan diri. Jadi dalam remisi dasawarsa ini yang lebih istimewanya adalah tidak dipersyaratkan untuk mendapatkannya. Artinya seandainya dalam remisi umum itu 6 bulan dulu baru menjalani pidana, salah satu syaratnya adalah 6 bulan dulu menjalani pidana baru bisa mendapat remisi. Itu kalau remisi umum. Nah, untuk remisi dasawarsa ini itu tidak harus menjalani 6 bulan dulu. Jadi artinya mereka yang menjalani baru 3 bulan, baru 4 bulan, atau baru 5 bulan, itu sudah bisa mendapatkan remisi, dengan catatan bahwa yang bersangkutan itu tidak terkena hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan pada saat 17 itu tidak saat melarikan diri. Mereka semuanya mendapatkan. Adapun dasarnya itu adalah berdasarkan keputusan Presiden nomor 120 tahun 1955 tentang pengurangan pidana istimewa pada hari dasawarsa proklamasi kemerdekaan. Nah, remisi dasawarsa ini itu sudah dilaksanakan sejak tahun 1955, kemudian 65, 75, dan yang terakhir adalah pada tahun 2005. Nah, oleh karena itu tahun 2015 ini rencananya kembali akan diberikan kepada seluruh narapidana, terkecuali adalah bagi mereka yang terkena hukuman mati, seumur hidup, dan yang sedang melarikan diri. Adapun besarnya remisi itu adalah 1/12 dari masa pidana, namun maksimum 3 bulan. Jadi kalau misalnya dia hukuman 4 tahun, artinya 1/12-nya itu adalah sekitar 4 bulan, itu yang diberikan hanya 3 bulan. Jadi maksimum hanya 3 bulan. Kenapa hanya 3 bulan, Pak Akbar Hadi? Iya. Ya, hanya 3 bulan alasannya? Hanya 3 bulan ya totalnya. Jadi maksimum ya. Okay. Jadi seandainya mereka hukumannya 2 tahun, itu otomatis dia hanya mendapatkan 2 bulan. Kalau dia hukumannya 3 tahun, otomatis dia 1/12-nya adalah 3 bulan. Jadi kira-kira seperti itu. Maksimal 3 bulan. Oke, baik. Pak Akbar Hadi, Anda sebagai Kepala Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, apakah Anda maksudkan tadi seluruh narapidana ini termasuk yang korupsi? Ya, benar. Jadi tanpa terkecuali apapun itu status pidananya, baik itu korupsi, baik itu teroris, baik itu narkoba, pembunuhan, ataupun susila. Kecuali seandainya
misalnya yang bersangkutan, misalnya di Pak Akil Mukhtar misalnya kan terkena pidana korupsi, tapi hukumannya seumur hidup, berarti tidak dapat. Demikian juga misalnya Mary Jane yang kemarin tidak jadi dipidana mati, itu kan kasus narkoba kan, ya itu tidak dapat karena yang beliau statusnya adalah terpidana mati. Nah demikian juga seandainya ada yang melarikan diri, saat ini masih ada di luar, ya tentu saja tidak mendapatkan. Jadi kecuali yang 3 itu semuanya dapat hukuman yang ringan. Misalnya dia dapat pidana 2 bulan pun, yang selama ini tidak pernah dapat pada saat Agustus atau 17 proklamasi, dia akan dapat, ya, dia akan dapat remisi. Nah, kami berharap dengan adanya pemberian remisi ini juga akan berdampak kepada pengurangan overkapasitas ya, karena kita ketahui bahwa selama ini hampir seluruh lapas rutan yang ada di Indonesia itu sudah overkapasitas. Dari kapasitas 118.000 saat ini sudah dihuni lebih dari 174.000, artinya sekitar kelebihan sekitar 58.000. Oleh karena itu kita berharap dengan adanya pemberian remisi ini juga berdampak kepada pengurangan overkapasitas. Selain itu, dengan adanya remisi ini kita berharap juga sebagai motivator, sebagai stimulus bagi narapidana untuk merubah perilakunya. Oh ini loh kalau mendapatkan remisi dampaknya seperti ini, sehingga menjadi alat modifikasi perilaku narapidana. Demikian juga dapat memberikan percepatan kepada mereka untuk segera kembali ke masyarakat. Karena di lapas itu negara tidak berhak membuat seorang itu menjadi lebih buruk pada saat dia sebelum. Oleh karena itu proses percepatan keluar merupakan upaya yang positif dari pengaruh budaya penjara yang negatif. Nah, yang lebih penting lagi adalah kebijakan pemberian remisi ini dapat menghemat anggaran biaya makan narapidana, dapat menghemat biaya anggaran makan. Contohnya saja seperti kemarin pada saat pemberian remisi khusus ya, pada saat Idul Fitri, Lebaran kemarin, itu kan kita memberikan remisi kepada 54.434 warga binaan atau narapidana. Sedangkan kalau biaya makan saja satu hari itu 14.000, kalau 1 bulan saja itu sudah hemat anggaran 22.862 lebih. Nah, dengan adanya pemberian remisi dasawarsa nanti, maka estimasi kami ada 115 miliar anggaran total biaya makan yang bisa dihemat oleh negara. 113 miliar. Lebih dari 115 miliar. Tepatnya 115 miliar 359 juta 940 ribu. Itu estimasi seandainya remisi dasawarsa ini diberikan kepada narapidana sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian Mbak Ratri. Iya, Pak Akbar Hadi, apakah remisi umum dan remisi dasawarsa atau istimewa ini tidak saling bertabrakan? Jadi begini, kalau remisi umum ini secara berkala ya, setiap tahun diberikan. Tetapi remisi dasawarsa ini adalah remisi khusus istimewa ya, yang diberikan setiap 10 tahun. Jadi artinya ada perbedaan. Jadi tidak bertabrakan. Jadi kalau itu kan berlaku secara rutin ya, kalau yang remisi umum ya rutin setiap tahun. Nah kalau ini kan 10 tahun sekali, artinya ada sisi istimewanya. Ada syaratnya yang berbeda, ada ketentuan yang berbeda.
karena menyangkut waktu. Itu kira-kira demikian. Oke. Dan terkait pemberian remisi kepada para koruptor itu, dari apa yang Anda jelaskan tadi, apakah itu artinya memang ada semacam apa istilahnya, peraturan khusus atau ya paling tidak untuk para koruptor itu, Pak Akbar Hadi? Jadi begini, perlu kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan juga masyarakat mendengar dan memahami. Perlu kami tegaskan bahwa pemberian remisi itu adalah roh dari pemasyarakatan. Jadi apabila seorang narapidana begitu dipidana dia bebas murni, artinya betul-betul melaksanakan pidananya, itu pemasyarakatan dianggap gagal. Karena apa? Berarti bahwa yang bersangkutan tidak pernah mempunyai perilaku baik selama di lapas. Oleh karena itu, pada saat seorang narapidana dia bebas murni, kalau bahasa kami pelek gitu ya, itu artinya itu gagal kita. Nah, di sini juga perlu kami sampaikan bahwa dalam sistem peradilan pidana kan sudah diatur kamar-kamar, sudah diatur ranah-ranah mana, kewenangan mana, kewajiban mana, tanggung jawab siapa, kan gitu. Nah, kalau kita mulai dari itu dari awal, misalnya seorang yang telah melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana, pada saat ditangkap, disidik, kemudian pihak kepolisian melakukan penyidikan, pada saat proses pemberkasan, nah silahkan di sana kalau dia memang tidak justice kolaborator, dia tidak mau kerjasama, dibuatlah pasal-pasal, dijerat pasal-pasal yang sangat memberatkan, yang sebanyak-banyaknya. Nah, pada saat P21 diserahkan kepada kejaksaan atau penuntut umum, maka selesailah sudah tugas dari penyidikan, kan demikian. Nah, artinya pihak penyidik tidak berwenang lagi melakukan penuntutan karena sudah menjadi kewenangan penuntut umum. Ketika berkas sudah sampai ke penuntut umum, maka silahkanlah dituntut setinggi-tingginya, dituntut seberat-beratnya, dituntut dengan pasal sebanyak-banyaknya. Pada saat akan mengajukan proses ke pengadilan. Ketika berkas penuntutan ini sudah diserahkan ke pengadilan, maka demikian kan selesailah tugas. Nah, ketika hakim sudah memutus atau pada saat memutus, hakim silahkan memutus, memvonis setinggi-tingginya, menjatuhkan hukuman setinggi-tingginya. Silakan mau hukuman mati, hukuman seumur hidup, denda sampai 7 turunan, silahkan. Tetapi manakala ketika seorang narapidana sudah divonis dan diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan atau di bawah Kementerian Hukum dan HAM, maka disitulah selesai penjeraan, disitulah selesai pembalasan. Karena di filosofi negara kita adalah menganut sistem pemasyarakatan. Kita sudah beralih, kalau dulu istilah zaman Hammurabi itu mata dibalas mata, tangan dibalas tangan, nyawa dibalas mata. Nah, sekarang ini sudah terjadi pergeseran pemidanaan. Manakala sudah diserahkan ke lembaga masyarakat, maka mereka tidak lagi dijerahkan, mereka tidak lagi dihukum, mereka tidak lagi dibalas, tetapi mereka sudah harus dibimbing, sudah harus dibina. Oleh karena itu, remisi merupakan roh dari pemasyarakatan. Ketika seorang tidak pernah merasa dapat remisi, maka pemasyarakatan dianggap gagal. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Terlepas dari itu kasus apapun itu. Jadi tidak lagi dibinasakan lagi, tapi dibina mereka, dibimbing, bukan dibinasakan. Demikian. Pak Akbar Tanjung, ada sebagai Kepala Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, ya. Kita semua mengetahui dan pemerintah juga mengakui ya bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang telah laten di Indonesia. Dan ini benar-benar bisa menjadi ancaman laten terhadap keberlangsungan negeri ini. Tetapi dengan remisi kepada para koruptor ini, bukankah itu sama saja dengan tidak akan memberikan efek jera kepada para koruptor? Lantas apa yang pada akhirnya, maksudnya di sini masyarakat bertanya, apa yang sebetulnya menjadi tolak ukur dari soal masalah pemberian remisi kepada para koruptor? Apakah itu sudah termasuk juga revisi peraturan tentang hal ini juga yang mungkin sudah ada di tahun sebelumnya? Ya, makanya itu kami sampaikan tadi, bahwa kami ini kan pelaksana undang-undang. Kami ini pelaksana peraturan yang berlaku.
ketika kami tidak melaksanakan apa yang sudah diatur, apa yang sudah diundangkan, maka jangan sampai kami juga melanggar hukum, melanggar peraturan undangan karena sudah kecuali persyaratan perundang-undangan itu memang mengatakan demikian, atau mungkin ada perubahan. Misalnya ada undang-undang yang menyatakan bahwa seorang narapidana koruptor tidak boleh diberikan remisi. Nah, ini kan semuanya sudah memang kalau memulai ketentuan artinya kan sudah diberikan. Nah, kami berikan contoh, misalnya kemarin kayak Ibu, mohon maaf ini saya sampaikan karena ini sebagai contoh saja, Ibu Miranda Gultom itu sama sekali tidak mendapatkan remisi. Kenapa? Karena memang yang beliau itu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam PP 99 tahun 2012. Jadi kami konsisten, seandainya yang bersangkutan siapapun itu, dan itu sudah banyak ada beberapa narapidana yang tersangkut korupsi, apabila memang sudah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam PP 99, ya tentu saja tidak kita berikan. Nah, sekali lagi kita berharap kepada masyarakat dan para LSM terutama, bahwa kita ini adalah pelaksana, kita menegakkan peraturan perundangan. Jangan sampai 118.000 warga binaan yang memang seharusnya menurut ketentuan itu mendapatkan, mereka akhirnya komplain ke Kementerian Kumham bahwa Kumham dianggap tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kecuali kalau misalnya dalam ketentuan lain bahwa seorang korupsi, misalnya seorang narkoba atau teroris, ada ketentuan tidak bisa berikan remisi, kami akan laksanakan itu. Tapi sepanjang ketentuan itu ada, sepanjang peraturan perundangan itu mengatur tentang itu, kami juga tegas bahwa akan berikan apabila memang memenuhi persyaratan, dan tidak akan kita berikan apabila tidak memenuhi persyaratan. Itu pun sudah dan telah berjalan. Demikian, Mbak Arti. Oke. Anda meyakini bahwa pemberian remisi kepada para koruptor ini tidak melukai keadilan? Jadi yang kami sampaikan adalah karena selama ini kan masyarakat kurang memahami, kurang informasi, bahkan atau mungkin maksud dari falsafah peradilan pidana. Kembali kami sampaikan, kalau misalnya mereka sudah memahami bahwa ternyata penghukuman, pembalasan, penjaraan itu bukan di ranah kami, mereka akan menerima. Nah, selama ini mungkin sosialisasi ke arah sana mungkin agak berkurang. Jadi kalau memang menghukum setinggi-tingginya, menghukum seberat-beratnya, itu pada saat mereka di ranah kepolisian, di kejaksaan atau di pengadilan. Nah, ini juga menjadi, terus terang saja kami di lapangan itu akan berdampak yang sangat luar biasa manakala seorang bandar narkoba, seorang koruptor yang masih banyak duitnya, yang masih punya harta di luar, pada saat dia melakukan, otomatis itu berpengaruh juga terhadap kawan-kawan kami. Dan itu sudah banyak buktinya. Bagaimana kawan-kawan kami tergiur dengan apa yang diiming-imingkan, apa yang dijanjikan, hadiah-hadiah. Nah itu. Dan itu luar biasa prosesnya. Biasanya mereka itu sangat, selain, terutama bandar ya, selain dia cerdik, pandai, banyak duitnya, mungkin yang dirayu pertama adalah pimpinannya. Pimpinan tidak mempan, dia akan merayu bawahannya, pejabat selevel di tingkat bawahnya. Kemudian tidak mempan, bawahnya lagi. Apabila tidak mempan, maka dia akan merayu dari pegawai A sampai Z. Dan itu, Mbak Nate, setiap hari kan bertemu. Berbeda kan dengan kawan-kawan, mohon maaf, di penegak hukum lain. Yang mereka hanya beberapa hari atau beberapa bulan. Sedangkan kami tiap hari selalu dihadapkan pada mereka, selalu diiming-imingi, selalu diberikan janji-janji yang sedemikian rupa. Apalagi di depan mata mereka masih punya duit yang banyak. Oleh karena itu kami berharap kalau memang dia koruptor, kalau dia bandar, ya dimiskinkan dulu dong gitu. Jangan sampai mereka masih ada, sudah di dalam, masih kaya, masih banyak duit, masih banyak uangnya. Akhirnya ya
petugas kami juga. Sementara kami kan bukan dalam kapasitas menghukum. Kami ini membina. Oleh karena itu perlu dipahami, ketika seorang narapidana tidak mendapatkan remisi, disitulah letak kegagalan sistem pemasyarakatan. Kalau ini mau dirubah, ya mari silakan dulu, rubah dulu undang-undang pemasyarakatannya, rubah saja undang-undang penjara. Oke. Nah kan seperti itu. Kalau kita masih memakai undang-undang pemasyarakatan, di sana ada ketentuan bahwa remisi merupakan hak, ya kita berikan. Nah ini yang menjadi catatan kami ya. Okay. Dan satu lagi, kalau memang masih ada waktu, masih mengenai PP 99 sekali lagi, mohon mungkin selama ini juga kami menyadari kurang sosialisasi bahwa PP 99 itu bukan PP moratorium, ya, bukan peraturan pemerintah moratorium remisi, bukan, tetap diberikan remisi. Namun dalam PP 99 itu justru kalau menurut pendapat kami itu adalah kemunduran dalam semangat pemberantasan korupsi. Nah selama ini kan berbeda, seolah-olah orang justru yang lebih progresif adalah PP 28. PP 28 itu justru bagi narapidana extraordinary crime yang tersangkut extraordinary crime seperti korupsi, teroris, narkoba, itu setelah dia berhak mendapatkan remisi. Kan seharusnya kan 6 bulan ya. 6 bulan dulu kalau remisi umum ya. Kalau tidak pidana umum, dia 60 menjalani pidana baru dia mendapatkan remisi. Tapi ini lebih progresif, PP 28 2006 ini. Dia harus sepertiga dulu. Artinya apa? Ketika dia dipidana 15 tahun, maka 5 tahun dulu menjalani pidana. Tapi kalau PP 99 kan tidak. Dia 6 bulan dulu. Jadi artinya 6 bulan, kalau memang persyaratan sudah dipenuhi, dia bisa mendapatkan. Nah itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Memang ada ketentuan syarat yang memang agak sulit. Apa itu? Yaitu harus justice collaborator. Nah ini kan artinya menggantungkan yang tadi saya sampaikan. Bagaimana seorang yang sudah dipidana mendapatkan justice collaborator, sementara dia sudah posisinya ada di pemasyarakatan. Kalau dia mau dapat justice collaborator, ya harusnya dari kemarin gitu. Jadi digantungkan persyaratan itu. Di satu sisi ada lembaga yang bisa memberikan itu, di sisi lain ada lembaga yang kekeh tidak memberikan. Kan di sini juga diskriminatif gitu. Jadi ada sesuatu yang salah di dalam PP 99. Oleh karena itu pemerintah, Pak Menteri dalam ini sangat berharap bahwa perlu ada revisi PP 99 2011. Kalau ini memang mau progresif, yang selama ini 6 bulan, oke, kita rubah saja. Misalnya sama dengan PP 28, narapidana, korupsi, teroris, narkoba harus sepertiga dulu. Atau mungkin kalaupun dapat remisi paling hanya 1 hari, 2 hari. Kan bisa seperti itu, lebih progresif. Jadi kami juga tidak tahu kenapa banyak kawan-kawan di LSM yang justru menentang. Kami kan justru lebih akan progresif kalau memang PP 99 ini justru dirubah menjadi lebih ketat gitu kan. Tapi kalau berdasarkan undang-undang pemasyarakatan kan memang hak narapidana. Oleh karena itu mereka wajib diberikan. Namun pemberiannya kalau selama ini kan asal mereka sudah memenuhi persyaratan, bahkan itu bisa 6 bulan loh itu. Ya, mereka korupsi itu. Karena apa? Ketentuannya masih seperti itu. Coba kalau kita revisi, untuk korupsi, pidana korupsi ataupun teroris ataupun narkoba, dia maksimal hanya mendapatkan remisi 1 minggu misalnya. Kan lebih progresif. Kenapa tidak boleh buat revisi seperti itu? Kan kira-kira seperti itu, Mbak Rate ya, yang harus kita sampaikan. Tadi Anda sebutkan justice collaborator itu maksudnya pada akhirnya terpidana korupsi yang sudah mendapatkan remisi istimewa ini harus bersedia bekerja sama untuk membongkar perkara yang dilakukannya? Bukan, jadi itu beda ya. Jadi PP 99, PP 28 itu untuk remisi umum ya. Remisi umum dan remisi khusus berlaku ketentuan PP 99.
Tapi untuk remisi dasawarsa ini, remisi istimewa ini, itu berlaku Kepres 120 tahun 1955 yang sudah diberlakukan sejak tahun 1955, yang terakhir adalah 2005. Kira-kira demikian, Mbak Rati. Oke. Ya. Ada beberapa yang saya ingin coba tanyakan juga. Mungkin ini untuk mengingatkan kembali kepada pendengar, Pak Akbar Hadi. Apakah ini juga termasuk pelaku kejahatan terhadap anak? Apakah mereka mendapatkan semacam tadi remisi istimewa ini, Pak Akbar Hadi? Baik, kami kembali sampaikan bahwa tahun 2015 ini juga nanti akan tahun 2000, kalau tidak berubah ya, 2025 atau tahun kemarin 2005 itu akan berlaku 2 remisi. Selain remisi umum pada saat kemerdekaan ya, selain remisi umum, mereka juga diberikan remisi dasawarsa. Nah, apabila remisi umum itu sesuai ketentuan perundang yang berlaku, yaitu berlaku PP 32, PP 28 dan PP 99. Nah, namun untuk PP dasawarsa kelipatan dasawarsa 10 tahun kemerdekaan RI ini berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kepres 120 1955 tadi, yaitu seandainya dia tidak hukuman mati, tidak seumur hidup, dan tidak sedang melarikan diri, ya semuanya dapat. Jadi lihat dulu dia kasusnya pedofilia misalnya, kasus pelecehan anak, dia hukuman mati bukan, seumur hidup bukan. Kalau dia seumur hidup hukuman mati ya tidak dapat, tapi selain dari itu ya dapat gitu. Oke. Kira-kira. Ya, lantas mungkin ini juga untuk mengingatkan kembali kepada kita semua, Pak Akbar Hadi, berapa banyak yang dapat remisi secara nasional untuk tahun ini? Jadi ini kan baru asumsi ya, artinya dengan ketentuan remisi yang diatur di Kepres 120 1955 itu berarti seluruh narapidana kecuali hukuman mati, seumur hidup dan melarikan diri kan bisa dihitung ya. Jadi artinya yang narapidana yang ada di lapas sekarang ini hampir semuanya dapat. Nah, asumsinya sekarang ini yang ada di lapas rutan kita per awal Agustus itu ada 118.000. Jadi mereka ini nantinya akan mendapatkan remisi dasawarsa maksimal 3 bulan atau 1/12 dari masa pidananya. Nah, dari sana perhitungan kami dari 118.000 orang kalau mendapatkan remisi maksimal 3 bulan atau minimal itu 1 bulan, itu perhitungannya adalah dikalikan 14.000, maka penghematan negara adalah 115 miliar 355 juta. Itu yang juga. Makanya kita berharap bahwa terutama untuk narkoba juga, apabila memang yang bersangkutan adalah pengguna, kami berharap tidak di dalam lapas gitu. Tempat mereka itu direhabilitasi. Maka alangkah bijaknya seandainya kawan-kawan dari penyidik, penuntut umum maupun hakim, kalau memang narkoba itu ya mohon jangan ditaruh di lapas atau rutan, tetapi adalah di rehabilitasi. Karena kita kan tidak bisa menolak kalau mereka dititipkan sebagai tahanan, kalau mereka sudah diputus sebagai narapidana, semuanya ini. Kalau misalnya seluruh lapas rutan sudah over kapasitas, kondisi sudah berjalan, dan kemarin juga Pak Menteri sudah mengajak kawan-kawan dari Komnas HAM mengetahui persis bagaimana sih kondisi di lapas yang sudah, mohon maaf, tidak manusiawi, bagaikan ikan pepes ditumpuk-tumpuk, bagaimana berjalan, bagaimana mereka tidur harus bergantian. Jadi jangan sampai negara ini akan lebih membuat mereka lebih jahat daripada sebelum masuk. Itu yang prinsip-prinsip yang harus dipahami. Oke.
Oke, Pembinaan sesungguhnya pembinaan yang baik adalah pembinaan yang ada di tengah-tengah keluarga atau di masyarakat. Oke, untuk DKI Jakarta berapa yang mendapatkan remisi istimewa ini? Kami belum secara lengkap, secara detail belum, tapi mungkin sekitar 15.000 warga narapidana yang akan mendapatkan. Tapi ini kan fluktuatif ya. Artinya kondisi saat ini, kondisi hari ini misalnya ada 118.000. Namun kan ada juga tahanan yang sudah divonis menjadi narapidana. Jadi artinya sini narapidanya. Kalau dia sudah masuk sebagai tahanan, itu belum mendapatkan remisi. Karena remisi ini dasarnya ada narapidana dulu, sudah divonis oleh hakim, dibuktikan dengan vonis dan eksekusi dari jaksa. Jadi kalau misalnya DKI, asumsinya sekarang jumlah narapidana sekitar 15.000. Itu demikian Mbak Rate. Oke. Baik, Pak Akbar Hadi, Anda sebagai Kepala Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, terima kasih waktunya untuk di RRI Pro 1 Jakarta. Semoga kita semua bisa memahami ya apa yang menjadi latar belakang pemberian remisi dasawarsa atau remisi istimewa ini khususnya kepada para napi koruptor. Terima kasih juga Mbak Rati, kami juga sangat senang sekali, gembira dapat kesempatan juga dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat juga lebih paham bahwa sejatinya seperti apa sih remisi, kenapa harus diberikan. Karena memang filosofi kita kan sudah bergeser, bukan lagi bukan lagi penjeraan, bukan lagi pembalasan, tapi sudah beralih kepada rehabilitasi dan pembinaan. Demikian Mbak Rati, terima kasih atas kesempatannya. Dan semuanya tentunya sudah sesuai dengan, atau untuk tata cara atau prosedur pemberian remisinya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Aturan yang berlaku. Baik. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pendengar Pro 1 narasumber kami di Jakarta Reality, Kepala Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Akbar Hadi, dan ya kami akan segera hadirkan langsung ya untuk narasumber kami berikutnya. Kita coba melihat dari segi legal tidaknya ya, dari aspek hukumnya. Kami akan hadirkan untuk pengamat hukum Bapak Mahsan Ma'arif ya, yang saat ini tengah kami coba untuk kontak kembali. Dan sekali lagi, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Akbar Hadi, Kepala Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, bahwa pemberian remisi dasawarsa atau remisi istimewa ini untuk tata cara atau prosedur pemberian remisinya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Baik, sudah jam 9:06, masih tentunya di Jakarta Reality di kesempatan pagi hari ini, Lintas Jakarta Pagi, Rabu 12 Agustus 2015. Saya Rati Atmojo masih bersama Anda, bersama Mas Budi Prihantoro dan Mas Ogi serta rekan Umar atau juga rekan Horas. Ya baik, kami sudah terhubung kali ini bersama dengan pengamat hukum Bapak Mahsan Ma'arif. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Apa kabar Pak Mahsan? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, nggak kerasa nih ya. Merdeka. 17 Agustus tinggal hitungan hari ya. Iya, merdeka. Oke, nah untuk tahun ini berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Paling tidak ketika tadi kami sudah berbincang ya dengan Kepala Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Bapak Akbar Hadi, bahwa selain remisi umum akan juga diberikan remisi dasawarsa atau remisi istimewa. Ini terkait dengan kemerdekaan 70 tahun Republik Indonesia ya, termasuk ini diberikan kepada para napi koruptor dengan catatan tidak termasuk mereka yang tengah menjalani proses hukuman mati, kemudian seumur hidup dan melarikan diri. Kami ingin tahu apa yang menjadi komentar Anda pertama tentang pemberian remisi istimewa atau dasawarsa ini kepada para napi koruptor. Ya, terima kasih Bu. Jadi sekali lagi merdeka, dan ini kita sudah 70 tahun merdeka Bu ya. Iya. Alhamdulillah kita perjalanan bangsa ini sudah tidak terasa menapaki umur yang sudah dewasa, remaja lah mungkin ya dalam ukuran negara.
tetapi dalam konteks penegakan hukum, khususnya kita dalam hal menyangkut tentang korupsi, itu justru belum menjadi menunjukkan tren yang menurun. Niat sudah bagus, peraturan sudah bagus, ya, kita buat sedemikian rupa untuk membuat jerat koruptor, tetapi pada kenyataannya justru masih merajalela dan mungkin itu sudah menjadi semacam satu kultur. Nah, dalam konteks itulah saya melihat bahwa dengan adanya pemberian remisi dengan 17 Agustus yang sekarang, dengan kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan menggunakan peraturan yang lama, ini sangat tidak tepat ya pada kondisi yang sekarang ini. Rasanya kaum masyarakat menjadi terluka gitu ya, karena ini bangsa ini sudah mendudukkan perbuatan korupsi ini adalah sesuatu perbuatan yang luar biasa celakanya, luar biasa mengerogoti bangsa ini. Tiba-tiba kalau sekarang diberikan satu kemudahan, belum lagi dengan aturan hukum positif kita yang sekarang ada, mestinya ini yang kita harus ikuti dengan PP 99 2012 dengan pengetatan. Kan jelas, misalnya di situ kalau koruptor ada persyaratan, ya, ada satu katakanlah kontribusi mereka bersedia sebagai justice kolaborator misalnya gitu. Nah, kalau dipukul rata seperti itu, maka jelas ini tidak tepat saja dalam dilaksanakan. Kira-kira gitulah pandangan saya, Bu. Oke. Pak Mahsan Ma'arif, Anda sebagai pengamat hukum, tadi seperti yang sudah kami sounding di awal bahwa lebih ditekankan untuk pemberian remisi istimewa atau dasawarsa ini adalah mereka-mereka yang tidak termasuk hukuman mati seumur hidup ataupun melarikan diri. Dan ini juga tadi disampaikan oleh Pak Akbar Hadi sebagai Kepala Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Ini juga berdasarkan tata cara atau juga mekanisme yang sudah sesuai dengan peraturan undang-undang. Dan ini juga lebih melihat kepada pertama tadi pengurangan kapasitas ya, melihat untuk saat ini sudah over capacity, kemudian juga lebih kepada motivasi atau perubahan perilaku kepada para napi untuk menjadi lebih baik. Kemudian juga percepatan mereka untuk kembali ke masyarakat, termasuk juga tidak kalah pentingnya adalah menghemat biaya anggaran makan yang bisa mengcover lebih dari 115 miliar rupiah. Bukankah ini bukan sesuatu yang memang sudah masuk maksudnya di sini adalah lebih kepada bukan sebagai pembalasan tetapi lebih kepada pembinaan. Ini sudah masuk secara logika juga dan sesuai dengan aturan hukum yang ada? Ya itu persoalan, saya kira persoalan teknis itu, Bu ya. Kalau kita bicara menyangkut tentang kaitannya dengan anggaran, kaitannya dengan over capacity dan lain sebagainya, itu ya oke, realitanya seperti itu. Tetapi ini kan kita bicara tentang kekhususan daripada koruptor yang diberikan remisi. Karena pada posisinya ini bolehlah kepada yang lain misalnya atau tetapi terhadap kejahatan yang tertentu yang sudah sangat meresahkan seperti koruptor ini perlu satu tindakan tegas dari pemerintah agar, apalagi ini kan sudah mempunyai keputusan hukum yang tetap ya, Bu ya. Jadi saya kira saya melihatnya pada sisi aspek hukumnya gitu ya, tidak di persoalan teknis seperti itu. Oke. Kalau kita melihat dari secara hak, bukankah remisi itu adalah hak, maka negara wajib memberikan dan melindungi hak tersebut meskipun dia adalah seorang narapidana dalam kasus korupsi, Pak Mahsan Ma'arif? Iya, haknya itu kan sudah diberikan juga dan negara mempunyai kewenangan untuk memberikan batasan hak terhadap kondisional daripada suatu negara seperti itu, negara di Indonesia ini, Bu, yang sekarang pada saat ini. Ya. Itu saya kira penghukuman itu sendiri sudah pelanggaran hak, itu pelanggaran HAM, tapi yang dibenarkan oleh undang-undang. Nah sekarang ini kan sudah ada aturannya.
Ya, yang mestinya begitu. Kalau memenuhi misalnya sebagai jasa kolaborator seperti memenuhi persyaratan dan itu ada syarat-syarat tertentu, ya bolehlah gitu. Oke. Sesuai dengan aturan itu gitu loh, Bu. Oke. Anda melihat sebetulnya cara apa yang bisa memberikan efek jera kepada para koruptor ini dengan tidak memberikan remisi atau bagaimana? Antara lain seperti itu. Kalau saya antara lain dengan dia menjalani hukuman sesuai dengan dengan tidak memberikan remisi atau remisi pengetatan lah istilahnya kan. Karena ada haknya sebetulnya yang diberikan. Coba diketatkan gitu. Karena kenapa diketatkan? Ini terkait dalam pada kekhususan daripada perbuatan yang begitu membahayakan bagi bangsa dan negara saat ini. Oke. Itulah efek jerahnya gitu, Bu. Oke, Anda melihat nanti akan ada dampak yang ditimbulkan dari pemberian remisi istimewa ini kepada para koruptor, kemudian kepada para terorisme atau kejahatan susila ya. Ini sepanjang mereka tidak termasuk hukuman mati, seumur hidup atau melarikan diri? Ya, saya kira ada. Setidaknya itu kita memberikan pelunakan ya. Kita negara ini kok tidak sudah kita menyatakan bahwa ini suatu perbuatan yang sangat luar biasa. Kemudian kita dudukkan dia dalam suatu posisi khusus untuk kita sama-sama menyepakati oleh bangsa ini bahwa ini adalah suatu kejahatan yang sudah tidak bisa ditolerir. Tiba-tiba sekarang ada satu kebijakan yang juga itu bertentangan dengan ada aturan yang sudah disepakati juga di bangsa ini. Kira-kira itu yang psikologi yang membuat masyarakat bangsa ini menjadi satu katakanlah pelemahan mungkin gitu, Bu ya. Oke. Salahkah memberikan remisi untuk koruptor? Mungkin itu pertanyaan akan segera bergulir di tengah masyarakat menjadi pro kontra ya, Pak. Iya. Saya kira betul. Ini pasti dia debatable ini, Bu ya. Tapi masing-masing kan mempunyai suatu alasan. Sekarang yang pemerintah yang sekarang lagi menggulirkan kebijakan ini, kan mestinya harus mengikuti juga aturan yang sudah kita sepakati. Misalnya di dalam PP 99 2012 itu kan ada persyaratannya. Kan di situ pengetatan gitu, bukan tidak diberikan, diketatkan pada hal yang khusus. Oke. Dan Anda mengamini bahwa pemberian remisi istimewa ini kepada para koruptor sungguh akan melukai rasa keadilan? Iya, betul. Benar-benar seperti itu, Bu. Oke. Lantas apa yang menjadi masukan Anda kepada pemerintah terkait mengenai remisi dasawarsa atau istimewa ini, Pak Mahsan Ma'arif? Kalau dari pandangan tadi, saya ya menghimbau untuk meninjau kembali lah kebijakan itu dan kembali kepada ketentuan aturan hukum yang terakhir, katakan begitu, positif yang kita sudah sepakati ini. Oke. Baik, semoga tetap ya seperti halnya kita mengucapkan merdeka dan menggelora untuk semangat pemberantasan korupsi tidak mengendur ya. Terima kasih, Bu. Semangat, Bu. Merdeka. Korupsi. Baik, Pak Mahsan Ma'arif, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Pro 1, pengamat hukum Mahsan Ma'arif melengkapi narasumber kami sebelumnya. Kepala Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Akbar Hadi di Jakarta Reality 91,2 RRI Pro 1 FM Jakarta. Demikian tadi Dialog Jakarta Reality. Jakarta Reality. Jakarta Reality. Jakarta Reality. Jakarta Reality.